Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan Habib Idrus bin Mutar Al-Jufri. Alhamdulillah beliau hadir bersama istri dan ibu ya Habib. Masya Allah. Istri ya. Masya Allah beserta rombongan ya. Oh ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat yang sempat hadir beserta seluruh camat yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, seluruh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan. Wabil khusus juga kami muliakan orang tua kita, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Walaupun beliau tadi mengatakan agak kurang sehat, tapi alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan keberkahan. Bapak Haji Momo, alhamdulillah terima kasih, kita doakan bersama beliau, semoga Allah memberikan keberkahan hidup bersama dengan keluarga. Saya sebenarnya agak berat ceramah ini. Ternyata Habib ini juga menjebak saya kayaknya ini. Saya disuruh pertama ini. Alhamdulillah, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, saya pakai bahasa Indonesia karena campur. Yang tahu bahasa Bugis angkat tangan. Masya Allah. Ini kayaknya 90% orang Bugis. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah, saya doakan yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua, berikan umur panjang, dimudahkan rezeki yang barakah, dan juga keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidak semua orang diberikan hidayah, tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Banyak yang memanfaatkan untuk jalan-jalan
rekreasi dan banyak memanfaatkan waktu-waktu lain, tapi kita hadir di tempat ini bermuajahah dengan lantunan zikir dan salawat. Mudah-mudahan di pergantian tahun ini menjadi momentum kita menjadi lebih baik. Magai, nah sebab perjalanan hidup kita sesungguhnya bukan semakin bertambah umur, akan tetapi semakin berkurang. Pede lawi asoy, pede lawi wanie, kita semakin jauh berjalan, tapi pada hakikatnya kita semakin dekat menuju ke liang kubur. Itulah sehingga saya mengingatkan bahwa mestinya ini menjadi malam muhasabah, introspeksi diri. Kekuatan bukan semakin bertambah, akan tetapi semakin berkurang. Mestinya di pergantian tahun itu kita harus merenung. Kapan terakhir kita memegang Al-Quran untuk kita baca? Kapan terakhir kali kita bangun tahajud di malam hari? Kapan terakhir kita mencium kaki ibu kita memohon ampun kepadanya? Kapan terakhir kita melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin di antara kita ada yang sudah lama tidak pernah menyentuh Al-Quran karena sibuk dengan handphone. Mungkin di antara kita jarang berbicara dengan keluarga. Mega ni tahu makoko ada na sifat bicara siba keluarga. Istri sibuk main WA, suami sibuk main Facebook, anak sibuk main game. Sehingga tidak pernah bicara dalam sehari semalam. Kadangkala ikatan keluarga dalam satu rumah itu dia nanangkan sifat bicara, sehingga ikatan emosional itu mulai hilang. Mega ni anak-anak makokolemu nyawano ko tomotonna, seakan-akan tidak ada lagi ikatan emosional dengan kedua orang tua. Magai, karena kita sebenarnya yang membuat anak kita seperti itu, membiarkan anak-anak main handphone dan tidak pernah bicara. Makanya ibu-ibu hampir tahu semua masalah, semana urusan na tahu. Ang kayano ko nuno ka mapat di Watang, ang kayano ko Jakarta mapat di Isina, kayano ko Sulawesi Selatan mapat di Laka na, padahal kay laki na jamba-jamba din isang. Ini kadang-kala. Iya, kadang urusan na mita wirisang, tapi urusan kita di rumah itu tidak. Makanya jadikan 2023 nanti ini menjadi tahun untuk memperbaiki diri. Amin. Ibu-ibu yang besar teriak insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah rezekinya. Dan kita sebenarnya ingin menjadikan tahun ini adalah tahun sholawat. Makanya saya sampaikan, bersolawat kepada Nabi adalah salah satu cara menyambung nur kita dengan Rasulullah. Tidak sama dengan zuriatnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Beliau tersambung secara darah dengan Rasulullah. Tapi kita harus tersambung melalui dengan salawat. Karena nurnya Rasulullah akan tersambung dengan kita ketika kita bersolawat kepadanya. Itulah sehingga kenapa salawat itu penting. Para ulama-ulama tirakat, ulama-ulama tarekat, itu mengajarkan setiap langkah kaki engkau membaca Allah. Ketika mengangkat kaki kanan, baca Allah. Ketika engkau mengangkat kaki kiri, baca Muhammad. Supaya setiap langkahmu tidak pernah terhenti menyebut lafaz Allah dengan Muhammad. Ketika engkau duduk, setiap napas yang kau tarik baca Allah. Ketika kau keluarkan napasmu maka baca Muhammad. Supaya setiap tarikan napas itu terisi zikir dan salawat kepada Nabi. Kalau itu mampu kita lakukan itu luar biasa. Tapi mungkin boleh jadi ini agak berat. Kecuali orang yang betul-betul ingin berusaha untuk berzikir kepada Allah. Nah sebab dia nama gampang ipan nenungnya sengesikiri. Tidak mudah. Tapi ketahuilah, Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah. Wa inqallah, kata Nabi, walaupun sedikit. Jadi namukulu Allahu minta baca ke 10 kupur rakimah sampai subuh, insya Allah dijanjikan istana di dalam surga. Itu janji Nabi. Itu mudah bu? Mudah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sesudah sholat subuh? Alhamdulillah, tinggal diamalkan. Insya Allah ada hotelnya di surga. Kalau mau punya istana di surga tapi tidak dijamin masuk surga, cuma punya istana di surga. Iya, kalau tidak sholat tidak masuk. Sama orang yang bangun masjid, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid di dunia karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau bangun masjid, angka hotelnya ke surga. Tapi kodena sempaja, dia tamah. Nah, ini. Makanya kita harus tetap melaksanakan sholat.
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu supaya kita datang kepadanya. Makanya saya sampaikan harus banyak bersyukur, Bu. Mega ki syukur lori pong Allah taala. Banyak bersyukur. Kenapa? Ketika diberi nikmat tidak bersyukur, hati-hati. Makanya Allah akan berikan musibah supaya kita datang kepadanya. Rasulullah sudah minta, jangan kau jadikan umatku jauh darimu ya Allah. Panggil dia dalam keadaan senang, ketika dia tidak datang maka panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kadangkala suami bagus, anak-anak kita nurut, sholat, tapi kita kadang malas, kadang tidak bersyukur, maka datanglah musibah. Kadangkala ada orang, Pak, nanti selingkuh suaminya baru sholat istrinya. Ya, mandari yang kata macandri pilakan apa masam pajak benena, sikirnya juga bagus-bagus, subhanallah, subhanallah. Magai macandri ngilakainna. Padahal saat dia bagus dengan suaminya, dia tidak melakukan sholat tahajud. Artinya apa? Itu bukan musibah, tapi itulah cara Allah memanggil kita. Walaupun mungkin datangnya tidak mengenakan untuk kita, tapi hakikatnya adalah Allah cinta kepada kita. Kadang-kala begitu. Makanya Imam Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan, ada seorang yang diturunkan bala oleh Allah, bukan karena Allah benci, akan tetapi karena Allah menginginkan dia menyebut lapas kalimat Allah kepadanya. Makanya Allah itu menginginkan kita dekat, dan Allah itu tidak butuh protokoler. Ya kau meloki meringara lori pong Allah Ta'ala meloki masikiri tidak butuh protokoler. Kalau mau ketemu bupati harus melapor. Kalau Pak Bupati kita janjian cuma 1 jam, kita tinggal di situ 2 jam harus minta maaf. Kalau Allah tidak, kita mau datang kepada Allah hanya 5 menit kemudian pergi, itu tidak masalah. Tapi yang paling bagus adalah selalu terikat batin kita dengan Allah. Kenapa kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tungkak-tungkak masam pajang itu yang dibaca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita kepada Allah? Makanya ini kadangkala ada istilah dunia ini sementara, akhirat selamanya. Saya ingin kasih tahu, jadikan dunia ini sebagai ladang untuk hidup kekal di akhirat. Jadi ajak tak ada tama pi masigi na pesempajang, tidak. Ajak tak ada lopi masjidak kalopi masigi masikiri pi baru dikatakan ibadah, tidak. Orang yang bekerja di kantor untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya itu adalah jihad di jalan Allah. Cukup niat yang harus diperbaiki. Tepakan jaki niat tak aja tak ada ustaz sero menyamang mega apalan, tidak. Boleh jadi ustaz ini yang masuk neraka, boleh jadi, tapi doakan masuk surga, Bu, ya. Boleh jadi. Kenapa? Ada orang sekarang nampak kehidupan dia melakukan amalia kebaikan, akan tetapi niatnya adalah dunia. Kadangkala kita melihat orang melakukan amalia dunia tapi niatnya untuk akhirat. Kuncinya ada pada niat. Makanya Imam Nawawi itu menyampaikan dalam hadis arba'in, dia mengumpul hadis 40, dan yang pertama adalah hadis tentang niat. Kenapa? Nasabah niat yang paling pokok. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka-tungka amalae angka pinasi bawah ini ya, menjemput tungka-tungka amalae lolongan isa suagi kata. Maka niatkan. Meki lomak balu ko pasai mau menjual, jangan mengatakan meka lomak balu ko pasai supaya yang kia kemejarang ngarisang. Oh, itu keliru. Niatkan, saya mau ke pasar untuk mencari rezeki halalnya Allah. Semoga ada yang bisa saya gunakan untuk keluargaku dan juga bisa saya gunakan untuk agama. Berapa lama kita duduk menjual, maka itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Ya, orang yang pergi mengojek, mungkin orang yang tinggal di pelabuhan jamaah akan pergi situ cari. Tidak, niatkan untuk keluarga kita. Nah, sebab magai kuncinya satu. Nigi tos salai bolana man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk apa? Mencari nafkah halal untuk keluarganya, maka itu dinilai jihad di jalan Allah. Arogia ngapatuidi nareko tidak diniatkan untuk itu. Makanya orang Bugis setiap bikin rumah pasti angka terasnya lego-lego. Teras itu bukan rumah, tapi dia di luarnya, sudah keluar dari pintu rumah. Kenapa kita duduk di situ sejenak? Perbaiki niat sebelum berangkat. Datang, duduk di situ sejenak, ucapkan rasa syukur baru masuk ke dalam rumah. Itu tujuannya.
Cuma ini lego-lego tayon roiwi mak gosip. ini kebanyakan ya. Makanya rumahnya orang Bugis itu penuh dengan falsafah Islam. Kenapa tiangnya 5? Itu dikatakan bola 5-5. Sebenarnya itu 5 waktu sholat. Sudut atap itu bentuk segitiga. Kemudian ada tingkatannya 3. Tingkatan pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan, itu di puncak. Itu falsafah. Anak tangga tidak pernah genap, selalu ganjil. Kalau bukan 11, 13. Karena Allah menyukai yang ganjil. Ulama kita dulu menanamkan Islam dengan simbol-simbol. Bahkan kue orang Bugis itu juga maknanya bahasa Arab. Cuma kita karena orang Bugis lidahnya keras sehingga berubah. Barongko dari kata barokah. Suwallah dari kata sholawat. Al-katiri min din, maka daki katiri mandi. Al-katiri min sholah, maka daki katiri salah. Pasok dari kata pasolli li rabbika wanhar. Itu ulama kita dulu yang kasih nama. Para habaib yang memasukkan Islam ke Nusantara, yang kasih nama. Cuma orang Bugis dapat, lidah keras dapat. Barongko, itu sudah dapat. Pasok, itu kan. Makanya sebenarnya Islam ini ditanamkan di masyarakat kita. Bersyukur orang tua kita dulu pakai istilah pamali, bukan istilah bid'ah. Kenapa? Kalimat yang paling bijak adalah pamali, bukan bid'ah. Kalau bid'ah ujungnya neraka. Kalau pamali itu bisa ada 2 hukum. Pamali karena bisa mendatangkan bala, kemudaratan. Kemudian pamali bisa bermakna larangan. Kenapa dia bilang? Pemali sanre okodok pintu. Kalau kita buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'alim, mengatakan siapa yang bersandar di daun pintu 40 hari rezekinya tertolak. Coba. Dilarang menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangangi pakai baju jin yang lulukan. HP kadang dilapkan. Itu menolak rezeki 40 hari. Ibu-ibu yang banyak lakukan. Atau membuka pakaian dengan alasan mau dicuci besok, tapi itu dijadikan lap. Jangan sekali-kali gunakan pakaian itu untuk mencari rezeki, maka tidak akan barokah. Itu yang bahaya. Biasa kan nang katong makorobo to, naludungi wajujunna, maka dami misasak ko baje yero nalulukan. Pakaian itu berzikir. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan 40 hari pakaian tidak dipakai kalau minta pertanggungjawaban di hari kemudian. Nah, saya melihat ke perempuan karena perempuan yang banyak bajunya. Yang paling banyak pakaiannya perempuan. Betul? Iya, mapa boti bali bola nama seragam. Boti sapisan nama seragam. Boti siban nama jarama nama seragam. Kan begitu? Sepupu satu kali menikah seragam, saudara menikah seragam, padahal cica mina pakai. Apa angkat tu dosa nama kunrai dia pernah baju nama dosa. Ya kume pakai baju na nasa makadema tu tetu lia mana pakai padahal dia nak kena kada tahu ya dia mi makada. Ini. Iya. Sering saya dapat itu. Deto kagak kowe? Nggak ada. Alhamdulillah. Ibu kalau mau masuk surga gampang bu. Perbaiki, jaga sholat 5 waktu, puasa, syahwat dijaga, dan ta'zim kepada suami. Insya Allah, pilih pintu surga mana yang mau kita masuki. Makanya jaga baik-baik suaminya bu ya. Sekarang kita lihat perbandingan laki-laki perempuan. Coba lihat. Nah ini laki-laki di sini saja. Sekarang 1 banding 7. Artinya apa bu? Laki-laki menjadi rebutan. Iya, karena 1 banding 7. Kalau laki-laki sudah menikah 1, berarti ada gadis 6 tidak dapat bagian. Itu yang bahaya, harus diwanti-wanti. Bu ya, tapi dia bahaya itu anak darah. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya sekarang janda itu. Iya. Itu janda bahaya ladap. Apalagi sekarang pakai media sosial, sudah ambil tongsis, kasih menyala lampu, baru goyang.
Ya, aku pengen dimanja. Ini yang banyak. Hati-hati. Itu yang banyak tergoda sekarang karena di situ. Magai, karena laki-laki sekarang langka. 1:7. Bayangkan 1:7, Pak. Ini yang bahaya sekarang. Makanya perempuan saya kasih tahu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang Pak curi sandal. Biasa tuh teh sandal mininau. Ulawan ninau tahu. Sepeda motor ninau tahu. Ya makokon mau lakai ninau tahu ni tahu. Mega pengalakai. Iya, jaga. Makanya Rasulullah ajarkan bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh. Insya Allah, Allah yang akan jaga keluarga kita. Doanya pendek. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Supaya suami dijaga oleh Allah. Dijaga hatinya. Hafalan ibu? Sudah hafal bu? Belum? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Titip kepada Allah. Keluarga, anak-anak kita, harta kita titip kepada Allah. Karena hanya Allah yang tidak pernah lalai. Itu penting. Doa ini Rasulullah sudah ajarkan ribuan tahun yang lalu. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Makanya saya sampaikan bahwa wasiat Rasulullah tentang doa ini sangat penting untuk kita. Jagai keluarga tak. Kalau Allah yang jaga, itu insya Allah akan selamat. Hanya ibu-ibu, tapi juga harus bagus servisnya bu. Ya, sebab angka tuh kelemahan naronewe. Kalau syahwatnya naik, otaknya error. Itu laki-laki bahaya. Ya komen re syahwatna si tangami otak na makan re. Otak setengah tidak berfungsi. Otak kiri, itu yang jalan. Kenapa syahwat kalau naik otak tidak normal? Karena yang pertama diciptakan di manusia memang syahwat. Itu kelamin yang pertama. Makanya alena punggawa. Makanya biasa itu namanya kilo kantor. Nah sekantor. Nah itu sudah ada masalah itu. Bu ya. Wanita, saya dapat dalam salah satu kitab pada Ilul Amal bahwa siapa yang melayani suaminya nigi makundrai layanilah kainna dengan sempurna. Kemudian suami merasa puas dengan senang, maka wanita itu diberi hadiah pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Coba. Makanya bapak-bapak harus pintar. Kopi-kopi istrinya. Mau umrah sayang. Itu. Iya. Saya ceramah berapa menit ini? Ini sudah 9:30. Saya belum mau berhenti bu. Cuma tanya berapa menit. Ini ya. Kemudian saya wasiatkan perbanyak sholawat kepada Nabi. Paling tidak kita membaca sholawat Nur Muhammad. Tadi pada saat mahalul qiyam kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian kita membaca sholawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu sholawat sempurna kepada Rasulullah. Kenapa ada 2 bentuk sholawat? Satu fi'il madhi bentuk lampau, satu fi'il mudhari. Karena sebelum diciptakan jasadnya Rasulullah, maka malaikat sudah berselawat kepada Nabi. Selawat yang digunakan adalah selawat nurnya, yakni selawat Nur Muhammad yang disebut dengan selawat Jibril, atau disebut juga dengan selawat yang fi'il madhi. Kenapa? Karena sebelum ada jasad, di panipancaji watakal itu bukan syaratnya nabita. Nas salawat memang nabi lauri nabita. Agana nasalawaki. Yang disolawati adalah nurnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang pertama datang itu bukan kitab. Yang pertama didatangkan oleh Allah adalah nurun. Itu adalah cahaya. Menurut ulama tafsir dalam tasawuf mengatakan kad ja'akum minallahi nurun. Yang dimaksud nurun di situ adalah nurun Muhammad. Telah datang dari Tuhanmu nur, baru wa kitabun mubin. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama ada adalah nurun Muhammad. Makanya itulah yang kita salami ketika mengucapkan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya selalu diberitahu oleh salah satu guru saya mengatakan, nak kalau bersalawat kepada Rasulullah
selain salawat Jibril pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau Muhammad itu banyak. Bila Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf itu Muhammad. Kalau pakai Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad siapa? Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pasti Rasulullah yang ditunjuk, bukan yang lain. Tapi ada yang tidak sepakat, tidak masalah. Itu hanya wasiat salah seorang ulama untuk mengajarkan kepada saya pribadi untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian wasiat saya yang ketiga, ini yang penting. Kita harus meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang dulunya belum pernah sholat tahajud, palingan bangun tahajud. Kalau tidak bisa sholat tahajud, ya sholat malam saja. Sebelum tidur sudah laksanakan. Tapi satu sholat sunat yang saya minta, jangan pernah tinggalkan sholat sunat witir. Ajak lalu tasalai witir ya Bapak Ibu sekalian. Walau rakaatan kata Nabi, walaupun hanya satu rakaat, jadilah ahli witir. Pak Ustaz, saya tidak bisa bangun lagi kalau malam, kalau sudah tidur karena kelelahan. Kalau begitu, setelah sholat sunat isya, selesai sholat isya, laksanakan sholat witir. Ambil 3 rakaat, kemudian setelah itu kalau bangun tahajud, tidak usah mengulang witirnya. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa fil lail. Tidak boleh berwitir 2 kali dalam satu malam. Jangan pernah tinggalkan witir. Ibu-ibu berwitir. Kenapa? Salah satu kunci witir saya diberi wasiat oleh Guru Tasawuf Muhammad Nur. Siapa yang berwitir sebelum tidur, maka dia tidak pernah mimpi buruk. Karena jin tidak bisa mengganggu orang yang sudah berwitir. Nah, makanya kalau mau tahu mimpinya adalah isyarat, berwitir sebelum tidur. Setiap mimpi orang yang sudah berwitir, maka itu adalah isyarat. Karena jin tidak bisa mengganggu. Ibu-ibu itu yang paling sering mimpi buruk. Paling marepa katulu-tulu maja makun raya. Kenapa? Karena wanita itu harus bicara 12.000 kata dengan ekspresi. Kalau tidak lebih dari situ, maka pasti terpengaruh ke alam bawah sadar. Nah, makanya mimpi buruk. Kalau laki-laki tidak, yaitu ampai makun raya 10-2 sabu ada menapau, yaitu ampai makanan nak. Sampai makun raya menonton gimana nak tuh, makan apa selingkuh kok, mau dupai ini kesuruh kok, padahal dia nonton ini. Nah, itu. Kenapa? Karena ekspresi dengan ucapan harus dia selesaikan. Kapan tidak selesai? Nanti malam dia mimpi buruk. Nah, itu. Makanya dia harus ngomong banyak. Nah, itu. Makanya itu makun raya gampang. Kalau tidak mau mimpi buruk, perbanyak zikir supaya tercover ucapannya. Laki-laki itu ucapannya hanya maksimal 7.000. Makanya kalau kita boleh kantoro, boleh mapak guru aja lalu namanya pakutanata kalau tu bolana. Magai mapak di ulu tuh. Karena sudah habis. Kalau perempuan tidak, biar bicara di kantor, pulang ke rumah ngomel lagi. Apalagi yang namanya wati ngomel terus. Dia tukang kowe. Sukmawati ada, Rahmawati ada, Fatmawati ada, Iwati ada. Panan nakamanang itu. Yan ang kamakun rin ng kawati sa nacapak na sabarani na nakigang kamate. Laki-laki kalau ada wati ujungnya namanya istrinya, sabar maki. Tidak mungkin menang, pasti kalah terus. Kalau mau berdebat. Matan rato tu makun raya pananakangnya manipi timur resek na. Apa maringang inaka. Ia mompa timur resek na magalak paujai bali bolana. Ini ya. Jangan tersinggung Bu ya. Saya sengaja. Iya. Kemudian saya wasiatkan didik anak-anak kita dengan baik karena itu adalah amanah Allah. Ingat Allah yang menitip ke kita. Saya sering menyampaikan begini Pak Bu. Pelihara anak-anak kita dengan baik, didik dia dengan baik. Kenapa? Karena itu adalah aset kita yang tidak pernah habis. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka.
Ya kung ka anak tak makun ray dua atau telu na pasampajang, insya Allah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Maka dana arwahnya apa ya Ustaz? Bikin perempuan. Bikin. Maka dari ini namanya jadi Ustaz, gampang menikah lagi. Kalau dikasih izin, kalau tidak ya sabar. Laki-laki bisa memberi syafaat, hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu bisa beri syafaat. Di sini kita Pak yang mewakili Pak Capa tadi mengatakan bahwa ini dijadikan sebagai kota santri. Alhamdulillah. Harus ada ikon kota santri. Paling tidak kalau harus ada ikon, kayak di Jawa itu kan ada ikon untuk santri. Itu penting untuk dikenang bahwa ini memang adalah kota santri, supaya orang bisa datang ke sini. Ini luar biasanya kalau pulau seperti ini kita bisa perbanyak ibadah dan insya Allah berkah. Jangan coba macam-macam Pak kalau tinggal di pulau, bahaya. Kalau Allah murka, datang tsunami habis. Iya, mudah saja. Makanya perbanyak tolak bala, sedekah subuh perbaiki, berdoa, tapi doanya yang jauh-jauh didoakan. Ajak nampak doa teku mana bicapana, baineku, otoku, bolaku, lakaiku. Ini, ya perbaikilah anak-anak dan keturunanku ya Allah, berkahi anak-anak dan keturunanku ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku dan para leluhurku ya Allah. Doakan mereka naik ke atas, doakan anak-anak kita ke bawah. Itu penting. Jangan doanya ku semua, anakku, lakiku, baineku, motoku. Ini doanya terlalu sempit. Iya, doa. Doa itu penting karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Hanya doa yang bisa menolak bala. Makanya kebaikan harus dilakukan. Pegai mas sedekah komiki salama. Saya tidak mengatakan banyak sedekah tidak kena musibah, tidak. Hanya perbanyak sedekah kalau mau selamat. Iya, karena orang yang banyak sedekah dijauhkan dari bala. Ini penting. Ada orang yang mimpi kena musibah, sebenarnya itu musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tapi dia melakukan tolak bala sehingga Allah menyampaikan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk kenyataan. Jasadnya merasakan sakitnya, tapi itu tidak merusak untuk dia. Begitulah cara Allah merubah takdir yang sudah dia tetapkan untuk hambanya. Dia kong katau katulu-tulu na kena musibah, situngan na itu tahu pura itpat tentu ni kena musibah itu, tapi karena ada amalan yang kita lakukan, nasabari Allah merubahnya dalam bentuk mimpi. Itu penjelasan Bapak Profesor Dr. Haji Aliafi bahwa kadangkala musibah begitu. Karena kalau sudah turun ke langit-langit dunia itu tidak bisa lagi ditarik, tapi bisa dirubah. Makanya perbanyak sedekah supaya tertolak dari bala. Desakat dia maka mana sila foto tak dalit na bingkili emelonala. Ya. Bolak-balik ke rumah sakit periksa kolesterol, asam urat bagus, tapi tidak bisa tidur matanya. Ini penyakit orang kikir. Lasa tau seke. Iya, kalau tidak mau tidur matanya, salah satu amalan yang bisa dibaca kalau mata tidak mau tidur, tidak usah makan obat tidur, langsung baca. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kemudian tiupkan ke tangan, usapkan ke badan, insya Allah tidur itu Pak. Itu gangguan setan. Tapi baca itu tadi, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasa ada orang itu 2 malam tidak bisa tidur matanya, itu obatnya, tidak usah makan obat tidur. Sudah hafal Bu? Belum? Sudah, alhamdulillah. Ini kalau sudah hafal, alhamdulillah. Ibu-ibu ini pintar sekali. Kemudian wasiat saya yang keempat, yang paling penting adalah usahakan setiap hari kita termenung, kita bermuhasabah diri sebelum tidur. Kita kalau sudah baring, hadapkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kehilapanku ya Allah. Pakai bahasa Bugis saja kalau tak dampang sini nak kasih atas salahku. Ingat semua kesalahan kita baru istighfar. Sebelum tidur, maafkan semua orang yang ada kesalahannya dengan kita. Kemudian doakan semua orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat Allah hayya minhum wal amwat. Kemudian tidur, insya Allah tidurnya tenang.
Ya kau nggak tahu tuh lini ngaramana atau wepet diri itu sih di sini. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, perbanyak sedekah. Sedekah itu gampang Bu, biar tidak pakai uang. Kalau infak uang, kalau sedekah biar senyum saja sudah sedekah. Ketemu orang, nah itu sudah dapat. Murah senyum, itu juga kalau senyum dalam psikologi itu menyambung saraf. Ya kami tersenyum itu tasambus sarafnya itu 40. Kalau dia marah putus 70. Makanya aja tepat cicir masih jaki matoh. Benar itu Pak. Orang yang sering marah itu cepat tua. Maka bikin suami sering tersenyum. Caranya bagaimana? Sayangi suami, insya Allah. Datang ke rumah langsung tanya, mau minum apa Pak? Aja takkan, kau boleh, napa kap? Teleponkan ibu aja, mau suku, mau akan balas, mau udin, Pak kami itu tuh makunre nih cowok wartawan, dia pernah tuh dah laki dan aku tanah. Kenapa lebih banyak laki-laki senang di warkop? Karena kalau di warkop masuk langsung ditanya, langsung dijemput senyum. Duduk Pak, pesan apa? Kalau di rumahnya, kau boleh? Nah itu sudah. Makanya lebih senang di warkop daripada di rumah. Tahu Bu? Iya itu penting. Makanya ibu-ibu ini saya kasih ceramah ini karena ibu-ibu yang banyak bermasalah sekarang. Nanti Habib yang kasih bagian laki-laki sama ibu-ibu. Kemudian saya wasiatkan ibu-ibu, tadi saya mengatakan perbaiki pelayanan kepada suami. Ada satu sunnah yang jarang kita lakukan. Apa? Sesekali mandi bersama dengan pasangan. Hah? Pernah dilakukan? Itu sunnah Nabi. Jalan sambil bergandengan tangan, menggugurkan dosa. Kalau pengantin baru gandengan tangan, kalau sudah dua anaknya, ayo lo no, paganggu-ganggu melo kijokan. Ini jadi masalah. Begitulah. Laki-laki memang begitu Bu. Kalau masih pacaran, bagus. Aku balikan ki sayang. Wah. Bagaimana pulsa tak sayang? Nasi goreng apa kita mau semedong atau apa? Sekalinya sudah menikah lebih merekai pernah pegawai bank masuk dia. Iya. Karena begitu. Dia agak bersama dengan Rone macan remopi. Yakin itu Bu. Pasti bagus. Wah. Nanti kalau sudah menikah muncul aslinya. Makanya orang sudah menikah 1 bulan 2 bulan itu masih memaafkan. 3 bulan muncul aslinya. Kayak pacodoka, kayak makutu, kayak muncul semua di situ. Makanya dia bilang, kenapa suamiku begini? Mau gak ganti? Oh, nggak usah diganti Bu. Kalau ganti cuma ganti casing. Nanti yang penggantinya begitu juga. Nggak usah, sabar saja. Ya, begitu memang laki-laki tidak banyak bicara. Perempuan itu yang banyak bicara. Makanya kalau disebut namanya kaum Hawa. Terbuka mulut kaum Hawa. Kalau laki-laki Adam. Tutup. Itu makanya ndak ngomong. Kalau perempuan Hawa, banyak bicara, banyak makan. Iya, manasi na coba inandre, manasi nandre, nasaji na kamada ko saji nalasi nandre. Nang kamu pakoring nalasi nandre na panateriwe. Oleh anak na masikola na timpo na nam panritoy. Masona na nang kanase sa nandrito pa. Manri lakay na manri memen. Masoy lakay na nang kanase sa nandresi. Lay mabisa pa ni ng kamu pamunro nandresi. Itu. Magalamit to manri makunri eh. Panimanan na. Laki-laki itu ndak Adam. Tutup mulut tapi matanya bulat. Makanya banyak laki-laki yang mata keranjang. Iya. Salah satu kelemahan laki-laki adalah pandangan. Ketika dia melihat dengan cantik pasti terpengaruh. Kalau perempuan pendengaran, maka syahwat laki-laki 70% dipengaruhi pandangan. Makanya wanita harus cantik. Makanya resep. Iya dia arwani na mode to magarata ko jago mo ki mabote laku. Namo penyami, dega tetap laku. Kalau perempuan kalau tidak cantik, sabar, tidak bisa laku. Nah, itu kuncinya. Makanya wanita harus tampil sempurna. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah wanita idaman. Sudah hafal Bu? Apalah nih?
Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Jangan dibalik. Oh, bahaya kalau dibalik. Gesit di kasur, nape lolo di mana? Maka bisa petekuk iman. Itu yang bahaya. Iya, tampil cantik, tapi cantik tidak merubah, tapi memperindah. Mega tuh makunrei merubah, alisnya lurus dikasih bengkok naik, kayak tikungan speed. Ada begitu? Ada? Oh jangan, kita cuma hak pakai bu, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, bukan hak milik. Semua dipinjamkan oleh Allah. Kita hanya menggunakannya. Makanya kalau dipinjamkan, jangan rubah. Bisa diperindah, tapi jangan rubah. Banyak yang rubah. Hadis Cina bilang cantik Pak Ustaz. Kalau dikasih belok naik. Siapa yang dilihat? Oh orang India. Joda Akbar. Itu orang India, Mongol Arab. Naik alisnya memang tebal. Melebak linro nama tandringa nah, lonjong mukanya, makanya cantik kelihatan. Kita ingat penyalin recedek. Tili maponcok kalau aning leko mata na pada sampak bermotor rotasi. Ini yang banyak. Ya. Detok aku kowe. Ndak ada yang tersinggung. Alhamdulillah. Watungka. Ya, kecuali suami yang minta, ma, suka sekali pujilah ada kita bini na yanu menre siwalya ni nano siwalya ini mani lakai gimpe to kong kamako tu. Iya, iya. Ini penting, ibu-ibu harus tahu cara melayani suami dengan baik. Datang langsung tanya mau minum apa, jangan menolak ketika dia minta. Kalau mau suaminya selalu tenang, baringkan di paha. Karena ternyata salah satu cara menterapi orang yang stres, laki-laki suami yang stres, baringkan di paha. Tidur di paha istri 5 menit, itu bisa mengalahkan 1 jam di tempat tidur. Kenapa? Pusat saraf itu di batang otak. Kulit paling lembut adalah paha wanita. Ketika bersentuhan, maka itu menjadi terapi paling cepat. Meka taneki bu, biasa mo tapaliw lakay tako papata. Ha? Biasa mo. Biasa. Ini yang jadi masalah. Makanya ibu-ibu harus tahu bagaimana melayani suami dengan baik. Insya Allah rumah tangga, kalau suami dilayani dengan baik, semua akan cepat keluar. Uangnya cepat. Ingat, suami kasih istrinya uang dia pegang. Orang Arab pak, laki-laki biasa dia yang pegang uangnya. Kalau kita orang timur, istri yang pegang. Kenapa? Karena di Arab laki-laki yang belanja di pasar. Kalau di timur perempuan yang belanja. Nah, makanya kong ka arwani mak balancok ko kampot tadi ya asangnya roni matunrang. Padahal tidak, laki-laki itu kalau pergi belanja di pasar enak, cepat. Kalau dia bilang ke pasar sebentar, cinampatongam itu. Dia mau beli ikan, tempe, sayur, cuma tiga sudut. Lari ke penjual tempe, beli, masuk ke penjual ikan, kembali ke penjual sayur, langsung pulang. Kalau perempuan mau beli ikan, lewat di penjual daster. Nah itu, begitu. Bagaimana tidak lama? Nasa chinampa na lepas saya, nasa chinampa ma, ndak bisa sebentar, na mau balik mimelo, na 5 kateta. Kenapa? Lewat di penjual daster, putar ke penjual make up, baru putar lagi. Lama. Kalau laki-laki tidak, langsung segitiga. Beli ikan, beli sayur, beli tempe, pulang. Kalau perempuan tidak, baru selalu menawar kalau perempuan. Selinero, 100 ubi suli pun. 50 bawa nak, dia melo, mak dek jolo, berputar, pulang lagi nanti itu. Siaga, dia sudah minta tadi. Laki-laki tidak, makanya itu biasa perempuan banyak dosanya. Maka matawa. Tapi kalau dia di Bali tidak mau ditawar, ya. Kemudian yang terakhir, saya tidak banyak ceramah, nanti Al Mukarram yang banyak memberi kita nasihat. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi. Sebenarnya saya harus banyak takzim ke beliau untuk minta mudah-mudahan nanti beliau bisa jadwalkan juga ke Sidra. Insyaallah mudah-mudahan NU Sidra bisa mengundang beliau. Saya wasiatkan begini Bu,
Insya Allah kalau kita selalu berbaik sangka, perbanyak berbaik sangka, jangan banyak sangkaan buruk. Ia tu di empai mega kita nak na musibah na sebab mega cedek-cedek, ai mana cedek-cedek. Ini yang banyak. Mega pe malima kali liang. Dia na salai bolana na sabak so tak dia na posina. Ai ini jadi masalah. Nah, so dia salai bola magi, tak dia na posiku Kalau mau kata na suci na so tak dia na posina pe ko ni. Ini jadi masalah. Saya sama dengan nakasatau, ada juga itu orang Bugis begitu. Saya mengatakan oh tidak, sama dengan istilah orang Bugis capu raba. Memang ada di dalam agama. Saya baca di beberapa kitab, termasuk di kan Sunnah Jawa Surur karangannya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Memang ada istilahnya capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Ya sange capu raba Rabu terakhir di bulan Syafar. Itu 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit ke muka bumi pada hari itu. Waktu penetapannya diturunkannya balak itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya disebut dengan Capu Raba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Kita setiap bulan Rabu Kesan. Nah itu apa ya ada Capu Raba? Pokoknya raba apa capura setiap bulan Capu Raba manang. Padahal tidak, hanya sekali dalam 1 tahun. Hanya di Rabu terakhir bulan Safar. Ya komakadai mapongi Kamis berarti Kamis pertama. Itu adalah hari Kamis pertama di bulan Rabiul Awal. Karena itu Kamis pertama dari minggu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadangkala orang tua kita sedikit-sedikit ini sedikit-sedikit, karena dia mungkin tidak hafal bulan berapa, makanya dia pakai semua Rabu terakhir setiap bulan. Jangan gunakan apa-apa, jangan melakukan ini. Tapi mereka tahu salah paham, berarti majase Pak Ustaz. Bukan harinya yang jelek, tapi kebetulan hari itu 320.000 balak diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Jadi bukan harinya yang jelek, tapi ada balak yang diturunkan. Sama dengan kalau lewat lorong 1, lewat lorong 2, mau ke masjid, kalau lorong 1, kasumi mana lolo kor masak kapatok-tok. Kalau lorong 2 tidak ada, jadi pilih lorong 2 supaya selamat. Bukan lorongnya yang jelek, tapi anjingnya yang menggigit itu yang jelek. Artinya Rabu Kesan bukan rabunya yang jelek, tapi karena kebetulan hari itu balak diturunkan oleh Allah. Makanya ulama kita dulu, orang tua kita, kada aja mau pigaut jama-jamang. Jangan bikin acara pesta pernikahan, jangan syukuran di Rabu terakhir bulan Safar. Kenapa? Karena itu di situ diturunkan balak. Disebutlah orang Bugis Capu Araba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Walaupun ada ulama tidak mempercayai hal itu, tapi itu dalam ilmu hikmah. Makanya mudah-mudahan ini ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih satu wasiat, yang paling penting adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah supaya nur kita tersambung dengan Nabi. Mau tidur banyak sholawat. Kalau sudah sholat fardu bu, baca Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Yang paling bagus baca 200 setiap sholat, selesai sholat fardu supaya pas 1000 sehari semalam. Insya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau tidak bisa, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insya Allah. Kalau masih tidak bisa, masih panjang Pak Ustaz, gampang. Yang paling gampang adalah setiap memulai segala sesuatu ingat Rasulullah. Saya selalu diajarkan, makanya kalau biasa minum itu saya mencium dulu, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian minum. Makan juga begitu, kadang mencium kemudian baca sholawat. Ada guru hikmah itu mengatakan, siapa yang mencium baca sholawat, insya Allah makanan itu tidak akan menjadi penyakit. Dinalah saiki. Makanya makan kambing jangan takut kena kolesterol. Napa ini tak kambing kena tekanas ya. Napa ini tahu lubembe, kolesterol ya. Jangan, bacakan sholawat. Tidak ada segala sesuatu kecuali datangnya dari Nur Muhammad. Tapi dak bawa ni maka da puluk ko Nur Muhammad ipancaji. Puluk ko matoka Nur Muhammad ipancaji, tamo ko musiruntuk mencaji Pak Bura. Baru baca sholawat makan, insya Allah tidak kena kolesterol. Itu saya dapat langsung dari guru tak. Itu doa yang paling simpel. Nah kena tu nak kata pandai maka da alai Pak Bura. Sebenarnya itu yang dipakai. Apapun pakai itu, insya Allah itu menjadi obat. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin rahimakumullah.